Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang semuanya. Makasih ya udah join di Zoom ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya harap masih semangat Alhamdulillah ya. baik. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erika, perawat terampil dari Sentra Budi Luhur. Di sini saya sebagai moderator pada tugas latihan dasar CPNS Angkatan 2 tahun 2006, kelompok B1. Kalau boleh, saya mau berkenalan juga dengan teman di sini. Bisa dimulai dari Mas Lukman. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Hakim. Saya Pranata Humas di Sentra Budi Luhur. Saya sebenarnya asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Cuma penempatannya di Banjarbaru. Terus dapat istri juga orang sini. Sekian, terima kasih. Oke, baik Mas Lukman, terima kasih. Selanjutnya boleh buat Mbak Desi. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Desi Novitasari, berasal dari Sentra Margola Respadi. Formasi perawat terampil, berasal dari asli Bali. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Mbak Desi. Sebaiknya buat Mas Gozi. Tes kedengeran nggak ya suaranya ya? Dengar nggak? Kedengeran Mas? Oh ya, perkenalkan nama saya Mahendra Arnaf Agassi, biasanya dipanggil Gosi. Di sini jabatan fungsional saya dokter ahli pertama, aslinya dari Pati juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya buat Mbak Sopi. Oke, apakah suara saya terdengar? Iya, kedengeran. Baiknya sebentar. Baik, perkenalkan nama saya Sofiana Liani. Saya berasal dari Banjarmasin dan sekarang bekerja di Sentra Budi Luhur sebagai pekerja sosial ahli pertama. Salam kenal. Ya, salam kenal balik buat Mbak Sopi. Nah, di diskusi kali ini kita akan ngebahas tentang soal penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Teman-teman boleh melihat video ini dulu ya. Siapa sangka seorang operator sekolah mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelapor gratifikasi inspiratif tahun 2021. Ialah Khairullah, seorang operator SDN Panunggangan Barat 4 sang penerima penghargaan. Ia menerima gratifikasi tidak lebih dari sekali dengan jumlah hampir 5 juta rupiah selama beberapa kali dari kolektif orang tua wali murid yang telah mendapatkan dana bantuan siswa. Saya Hairullah, saya staf tata usaha atau tenaga administrasi di SDN Panunggangan 4 Cibodas. Gratifikasinya kan dalam bentuk uang. Di situ ada beberapa perwakilan orang tua murid yang mendatangi saya di sekolah. Mereka membawa uang tunai itu tujuannya untuk berterima kasih kepada pihak sekolah. Kalau menolak, kesatu karena tujuan dari awal kita pun hanya membantu orang tua di masa pandemi COVID-19 ini, karena banyak dari mereka itu yang kesatu dalam keadaan kekurangan dan beberapa itu ada beberapa yang di PHK dan kita inisiatif untuk membantu saja. Kalaupun memang mereka ingin berterima kasih, cukup bantu anak-anaknya untuk lebih semangat bersekolah saja, itu aja mungkin. Alhamdulillah untuk teman-teman pegawai di SDN Panunggangan 4 Cibodas dalam hal ini mendukung, mengapresiasi apa yang telah saya lakukan, terutama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Atta Susanto sangat mengapresiasi sekali. Dari Bapak Wali Kota, Pak Haji Arif Wismansa mengapresiasi, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Haji Jamaluddin agak kaget juga karena datangnya mungkin mendadak sekitar jam 11 pagi. Dan kondisi guru-guru dan saya pribadi masih dalam tugas.
Khairullah berharap seluruh masyarakat dapat mengerti bahwa gratifikasi itu dilarang dan pegawai serta instansi pun diharapkan untuk lebih transparan kepada masyarakat. Tim Liputan, Tangerang TV. Ya, kita bakal bedah satu cerita inspirasi dari sosok Pak Khairullah, seorang operator sekolah yang berani menolak suap. Biar lebih kebayang gimana kronologinya, langsung aja buat mbak-mbak dan mas di sini untuk kita ceritain gimana kejadiannya. Silahkan. Baik, saya izin bercerita kronologi singkatnya ya. Jadi waktu itu tuh sedang pandemi 2021. Nah, Pak Khairullah ini bertugas sebagai operator sekolah yang menginput data-data siswa, data-data guru, seperti itu. Nah, suatu hari itu Pak Khairullah tuh ada inisiatif buat ngajuin bantuan dana siswa PIP Indonesia Pintar itu. Nah, dia itu ngajuin 100 siswa untuk dapat bantuan tersebut. Nilai bantuannya tuh 450.000 sebulan. Nah, karena beliau mengajukan itu, terus akhirnya 100 siswa itu keterima semua, dapat bantuan semua. Terus setelah itu, orang tuanya kan seneng nih, anak-anaknya dapat bantuan. Ada beberapa orang tua yang inisiatif untuk urunan, patungan, buat ngasih uang terima kasih lah buat Pak Khairullah ini. Nah, terus dikumpul-kumpul, ada yang totalnya 1 juta, ada yang ngasih sampai 5 juta. Nah, kan lumayan gede tuh, tapi Pak Khairullah ini prinsipnya kuat. Dia langsung nolak mentah-mentah uang tersebut. Dia ngerasa itu tuh salah, itu tuh nggak benar. Soalnya dia memang sudah tugasnya sebagai operator itu mengajukan bantuan itu. Nah, dari situ kemudian Pak Khairullah ini mengirim laporan kepada KPK, mengirim laporan melalui aplikasi gratifikasi online. Nah, dari situ tuh akhirnya dia melaporkan kalau dirinya tuh mendapat ID, sogokan ID dan sudah ditolak seperti itu. Itu tuh gimana menurut teman-teman? Apakah nilai-nilai yang bisa diambil dari kisah tersebut mungkin bisa ditambahkan? Baik, saya akan memberikan pendapat mengenai kronologi tersebut. Melanjutkan kronologi yang sudah dibahas tadi, kita nilai dari akuntabilitas yang dilakukan Pak Khairullah ini benar-benar definisi integritas yang sangat tinggi. Bayangkan, beliau mendapat uang 5 juta cuma-cuma dari orang tua siswa. Karena sudah dibantu mendapatkan dana siswa. Buat sebagian orang mungkin memikirkan, dapat rezeki nih masa mau ditolak. Tapi Pak Khairullah sadar, ini benar-benar tanggung jawabnya. Akuntabilitas itu intinya kita bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan ke kita. Posisi dia sebagai operator yang mengurusi data penerimaan bantuan itu rawan sekali mendapat gratifikasi. Dengan dia menolak mentah-mentah dan berani melaporkan ke aplikasi KPK, dia sudah memberikan contoh nyata kalau akuntabilitas itu bukan sekedar laporan di atas kertas, tetapi berani menolak hal yang meskipun salah, meskipun tidak berani menolak hal yang salah meskipun tidak ada atasan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya bisa buat Mas Goci untuk menjelaskan tentang gratifikasinya. Bener banget sih. Saya mau nanggepin dulu yang dikatain sama Mbak Desi ya. Sebenarnya itu bener banget sih apa yang diomongin sama Mbak Desi. Nah, kasus ini tuh contoh klasik dari gratifikasi yang sering dianggap lumrah. Karena kan banyak orang di masyarakat atau orang tua murid itu kan kayak patungan kolektif, niatnya itu kan berterima kasih ada yang dalam bentuk uang, ada yang dalam bentuk barang, bahan pokok, atau
sebagainya berupa reward lah untuk kita. Nah, sebenarnya itu niatnya tuh sebenarnya bagus, terima kasih. Tapi dalam di aturan kita itu tuh sebenarnya nggak boleh banget karena termasuk menerima barang, uang itu termasuk gratifikasi dan tetap jatuhnya seperti korupsi. Nah, terus itu bagaimana sih caranya kita menghindarin gratifikasi atau menghindari seperti kayak ini? Nah, kenapa kok harus dihindari, harus kita tolak? Karena gratifikasi itu ikutnya pintu masuk korupsi. Jadi itu cuma awalnya dulu, seperti kayak narkoba itu pintunya dari rokok sama minuman keras. Nah, seperti itu. Nah, sekalinya kita menerima uang terima kasih seperti itu, kedepannya itu objektivitas kita itu akan turun. Jadi kita pasti akan lebih memilih mementingkan kepentingan golongan atau orang yang lebih banyak uang daripada kepentingan masyarakat atau masyarakat umum yang lebih jujur karena tidak memberi. Nah, terus itu tuh kalau sering kita terima itu nanti tuh ada konflik of interest juga. Padahal kan kita udah digaji sama negara buat ngelayanin masyarakat itu secara ikhlas dan tulus. Kalau kita terima juga berarti kan sama aja kita merusak integritas kita sama instansi kita. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau tambahan yang lain dari teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Betul, saya setuju sama Mas Gosi ya. Jadi cerita Pak Hairullah ini relate sama kerjaan kita sehari-hari di sentra. Apalagi pas kita sedang penyaluran bantuan atensi ke lapangan, ke masyarakat. Kadang penerima manfaat itu saking senengnya ya, kadang ngasih kita makanan, terus minuman, barang, atau bahkan juga sering diselipin amplop ya. Padahal kan kita ngasih bantuan itu amanat dari negara dan itu cuma titipan. Jadi mungkin selanjutnya kalau misalnya ada kejadian seperti itu, kita bisa menolak dengan cara yang halus. Misalnya kita bilang aja, Bapak, Ibu, ini memang udah haknya Bapak dan Ibu dari negara. Saya tugasnya cuma mengantarkan, jadi nggak usah repot-repot ngasih barang atau uang. Yang penting bantuan ini sudah Bapak dan Ibu terima seluruhnya. Dan kita pastikan juga bahwa bantuan tersebut udah diterima di tangan mereka 100% dan kita pulang dengan tangan yang bersih juga. Oke, inspiratif banget ya obrolan kita hari ini. Makasih buat Mas Lukman, Mbak Desi, Mas Goji, dan Mbak Sopi buat pemaparannya yang berisi semua. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan nih teman-teman. Integritas dan akuntabilitas itu harus ditanam kuat-kuat pada diri kita. Pak Hairullah ngebuktiin kalau berbuat jujur dan nolak gratifikasi itu nggak bikin kita rugi. Buktinya, karena kejujurannya, beliau malah dapat penghargaan dari KPK. Bahkan dapat beasiswa S1 plus laptop dari Wakil Wali Kota Tangerang. Rezeki yang berkah memang nggak bakal kemana. Semoga kita semua yang tugas di sentra bisa nerapin semangat anti korupsi ini. Pas lagi nyalurin bantuan atau ngelayanin masyarakat ya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, diskusi kelompok ini kita akhiri hari ini. Makasih banyak buat teman-teman atas partisipasi aktifnya. Semangat terus buat kita semua. Saya izin live Zoom ini ya. Selamat siang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. teman-teman. Selamat siang. Selamat Izin siang. live Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.